Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Wah, senang sekali kita bisa ketemu hari ini. Sudah lama ya kita tidak ketemu. Tapi hari ini kita bisa ketemu dalam ibadah online GKI Kota Wisata. Kita mulai ya ibadah kita. Tapi Kak Elsa mana ya? Hai Kak. Hai Kak Elsa. Maaf Kak, aku telat datangnya. Aku sakit perut. Padahal tadi pagi aku bangun nggak apa-apa loh. Aku baik-baik saja. Sarapan? Aku belum sarapan. Tadi malam aku tidurnya jam 12. Karena keasikan main game di HP. Nah, itu dia Kak. Ayo adik-adik, bantu Kak Elsa sebaiknya bagaimana? Apa? Iya Kak Elsa. Jadi, Kak Elsa sebaiknya tidur lebih cepat. Seperti jam 9 malam. Supaya pagi-pagi Kak Elsa bisa bangun lebih cepat. Dan bisa sarapan. Jadi, tidak sakit perut. Oke Kak, terima kasih adik-adik. Kakak akan berubah. Adik-adik, perut kakak sekarang udah enakan. Yuk kita nyanyi apa Kak? Puji Tuhan perut kakak udah enakan. Ayo adik-adik kita bernyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita nyanyikan kanon yuk. Adik-adik yang laki-laki ngikut Kak Elsa, yang perempuan ngikut Kak Ika. Oke Kak. Kak Elsa dan adik-adik yang laki-laki duluan nyanyi ya. Siap Kak. Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Kita berdoa yuk adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Tuhan Yesus, walaupun dari rumah kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya, mau jadi dalam nama-Mu. Amin. Amin. Kita puji Tuhan kembali. Hati-hati gunakan tangan, mulut, kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Kak Ika, kalau hati-hati gunakan tanganmu itu contohnya apa ya Kak? Ayo adik-adik, contohnya apa? Iya, benar. Tangan untuk bertepuk tangan. Tangan untuk berdoa. Tangan untuk memeluk adik, mama, dan papa. Yuk kita puji Tuhan kembali. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
Kaika, kalau hati-hati gunakan mulutmu itu contohnya apa ya? Ayo adik-adik, contohnya apa ya? Iya, mulut untuk berkata jujur, mulut untuk memuji Tuhan, mulut untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita puji Tuhan kembali. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Kaika, kalau hati-hati gunakan kakimu itu contohnya apa ya, Kak? Ayo adik-adik, hati-hati gunakan kaki. Contohnya apa? Iya, kaki untuk berjalan, kaki untuk menendang bola, kaki untuk berlari. Kak Elsa, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ratna. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita lipat tangan, kita fokus, berdoa untuk menikmati firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami bukan cuma untuk mendengar Bapa, tapi kami mau melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini dari Yakobus 3 ayat 5 sampai 8. Ya, Kak Ratna ulangi lagi. Kita buka firman Tuhan kita dari Yakobus 3 ayat 5 sampai 8. Dah ya, kita baca. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Pagi ini kita mau menikmati firman Tuhan mengenai bijaksana. Bagaimana sih bijaksana yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, kita mau belajar nih adik-adik firman Tuhan hari ini. Ayo semua fokus ke depan. Gak ada yang pegang HP lagi, semua fokus ke depan. Ya, udah lama kan gak ketemu sama Kak Ratna? Nah, sekarang kita mau menikmati firman Tuhan mengenai bijaksana versinya Alkitab yang diinginkan Tuhan. Oke? Kak Ratna yakin kelas besar, kelas 3, kelas 4 pasti bisa memberikan contoh kepada orang banyak mengenai bijaksana. Kita akan belajar dari seorang laki-laki yang bernama Yakobus. Ada yang tahu nggak siapa Yakobus yang di firman Tuhan mau dibicarakan ini? Ada yang tahu? Nah, Yakobus yang kita mau bicarakan saat ini adalah saudaranya Yesus. Yesus punya saudara. Salah satu saudaranya bernama Yakobus, ya.
Sosok Yakobus adik-adik adalah sosok yang enggak gampangan. Sosok Yakobus adalah sosok yang amat kritis, tidak mudah percaya. Ya. Padahal dia saudaranya Yesus. Lalu apa yang terjadi sebenarnya dengan Yesus terhadap saudaranya? Kalau beberapa waktu lalu, adik-adik juga pasti membaca ya tentang firman Tuhan mengenai bagaimana waktu itu Yesus mati, lalu bangkit, lalu dia menampakkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu dia naik ke surga. Nah, momen perubahan yang terjadi dari dirinya Yakobus itu adalah saat dia melihat bagaimana saudaranya, yaitu Yesus yang telah mati, lalu bangkit. Dari kebangkitannya itu, dia bertemu dengan sosok saudaranya, yaitu Yakobus. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana saudaranya, yaitu Yakobus, melihat sosok saudaranya yang sudah meninggal, datang di depan mukanya, menampakkan dirinya, lalu berkomunikasi, dan itu membuat Yakobus begitu amat terperanjat. Apa yang terjadi adik-adik? Itu adalah momen di mana Yakobus berubah dari orang yang tidak mudah percaya, tetapi dengan keadaan saat itu Yesus muncul, menampakkan dirinya dari kebangkitannya. Disitulah detik momen di mana Yakobus berubah kepercayaannya dari tidak percaya Yesus menjadi percaya. Apa yang dikatakan Yakobus? Oh, dia adalah Mesias. Oh, dia adalah juru selamat. Tidak gampang adik-adik mengucapkan kata-kata iman yang mengatakan bahwa oh, dia benar adalah Mesias. Oh, benar dia adalah juru selamat. Itu gak gampang. Selain apa yang terjadi pertemuan saat Yesus dan Yakobus. Bukan hanya itu aja perubahan yang terjadi dari dirinya Yakobus, adik-adik. Perubahan yang paling terlihat saat itu adalah dia setelah melihat saudaranya, yaitu Yesus sendiri, bangkit dari antara orang mati dan langsung naik ke surga, ya. Itu dia melihat bahwa harus ada perubahan bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi menurut Yakobus, saya harus merubah dunia ini juga. Saya harus merubah lingkungan saya juga. Saya harus merubah rekan-rekan saya yang lain, teman-teman saya yang lain, untuk supaya dia percaya kepada Yesus. Ada bagian tubuh dari Yakobus yang saat itu dia benar-benar serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa? Apa adik-adik? Coba. Apa? Nah, yang paling penting adalah saat dia punya komitmen untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mau merubah orang banyak di sekitarnya. Apanya? Lidahnya, mulutnya, dia serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yakobus adik-adik? Bukan cuma mendengar. Bukan cuma tangannya yang mau melakukan sesuatu. Tapi yang paling utama adik-adik, dia mau menyampaikan firman Tuhan melalui lidah bibirnya. Kok gampang ya kayaknya Kak Ratna ya kalau cuma mau menyampaikan? Enggak. Ada bagian adik-adik, ada bagian yang itu harus dimiliki oleh seseorang untuk mau menyampaikan firman Tuhan. Apa itu? Roh Kudus. Yakobus melakukannya tidak karena akunya. Bukan karena aku sudah bertemu Yesus. Bukan cuma itu. Tapi di bagian sisi firman Tuhan yang lain, Yakobus ingat bahwa harus menjadi pelaku firman. Ya,
Bukan hanya mendengar saja. Oh, kalau mendengar gampang dong, Kak Ratna bisa dong. Dengar di mana-mana gampang. Tapi apakah Kak Ratna bisa melakukannya? Apakah adik-adik bisa melakukannya? Nah, itu yang kita harus kerjakan untuk diri kita dan untuk sesama. Lidah bibir kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tidak gampang, tapi kita harus melakukannya mulai dari saat ini. Saat ini. Ada orang banyak bilang kita masih kecil. No, bukan karena kecil. Tapi karena wibawa Allah yang luar biasa. Pesannya Tuhan untuk melakukan yang baik. Untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan melalui lidah bibir kita. Nah, pasti adik-adik juga mikir, Kak Ratna, kan kalau kita di sekolahan ya, sekarang sih belum sekolah, tapi di dalam rumah kan kita kadang-kadang suka ngeluarin kata-kata yang mungkin menyakiti hati mama nggak sengaja, menyakiti hati mbak nggak sengaja. Nah, apa sebenarnya yang kita harus perlukan? Kita minta hikmat dari Tuhan. Hikmat untuk mengeluarkan kata-kata yang begitu amat baik. Tidak mendukakan orang lain, tidak membuat orang lain tersinggung, tidak membuat orang lain akhirnya jengkel, kesal dengan kata-kata kita. Ya, jadi kita bisa melakukan itu karena Roh Kudus yang memampukan kita. Seperti Yakobus, dari orang yang tidak percaya padahal saudaranya Yesus, tapi setelah dia melihat kenyataan bahwa Yesus adalah anak Mesias, adalah juru selamat, dia berubah. Dan kita pun adik-adik harus berubah. Masa-masa sulit saat ini ya tidak menjadikan diri kita untuk tidak mau berubah, bukan. Justru saat-saat seperti ini di mana-mana ada virus corona dan sebagainya, itu terus kita melakukan hal-hal baik. Ya, jadi kita mampu melakukannya karena Yesus ya. Kita yakin kita bisa melakukannya. Lidah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bibir kita, ucapan kita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa melakukan itu karena hati kita dirubah oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal baik. Ya adik-adik, hari ini firman Tuhan mengenai bijaksana di dalam Tuhan, bijaksana di dalam berkata-kata, menjadi berkat buat kita, bukan menjadi pendengar ya adik-adik, ingat ya, harus bisa melakukannya di hari-hari ke depan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Kami siap Bapa melakukan bagian kami di hari-hari kami ke depan ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan, bahkan bisa berbicara dengan begitu amat baik kepada orang lain di sekitar kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap dirubah, kami siap dibentuk oleh Tuhan. Kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh sangat berbobot di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Yakobus 1 ayat 5. Ya, ayo buka Alkitabnya. Kita mau menghafalkan dari Yakobus 1 ayat 5. Udah siap ya semua ya? Oke, Kak Ratna dulu yang bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, sekarang adik-adik yang mulai menghafalkannya, Kak Ratna tunggu deh sekarang, pelan-pelan bacanya. Oke ya, sip, semuanya pasti sudah bisa. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini
membuat kotak persembahan dari kotak bekas atau kaleng bekas yang sudah dihias. Hasilnya bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nanti ayat hafalannya ditulis di kertas berwarna. Sebentar ya. Nah, seperti ini adik-adik. Di kertas berwarna dan ditempelkan di kalengnya. Minggu ini ayat hafalannya dari mana tadi? Iya, benar. Yakobus 1 ayat 5. Yuk adik-adik, kita sekarang mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukin ke dalam kotak atau celengan persembahan ibadah online di rumah. Minta tolong mama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening ini. Atau scan barcode ini. Kalau kakak memakai kaleng bekas ini. Kita kumpulkan persembahan dengan sukacita memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan Yesus berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Pertama, Yakobus adalah saudara Yesus telah menjadi pemimpin umat di Yerusalem. Allah ingin adik-adik dan kita semua menjadi bijaksana dengan belajar dan mengenal firman Tuhan. Dan yang ketiga, Allah ingin agar kita memakai tangan, mulut, dan kaki kita untuk melayani Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita puji Tuhan kembali ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh selesai. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi adik-anak yang bijaksana, mengenal firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.